Nah, backgroundnya di sana yang sekarang berdiri konstruksi kuning seperti itu. Semua bermerek Federal. Ada apa dengan Federal? Yuk kita bahas. Oke, ngapain kita hari ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Galaxy Channel. Jadi ini sudah hari berselang hampir seminggu lebih semenjak upload postingan terakhir. Memang rasanya agak sedikit malas-malesan ya, semenjak konten terakhir itu yang terkait dengan tematik gambar itu diminta ya semacam take down ya dari pihak pemesannya, karena terkait dengan internal lembaga yang mengaitkan bahwa sebagai APH, aparat penegak hukum, sebaiknya jangan mudah di-share. Nah, tapi terlebih dari itu kok jadinya menghambat kreativitas. Nah, terkait kegiatan hari ini, karena memang badan sedikit tidak enak berapa hari, kita memutuskan untuk melakukan sedikit aksi skating di luaran. Bukan skatingnya ya, terkait dengan kegiatan apa sih yang pernah saya lakukan dengan dunia skating, lalu dengan biking, digabungkan dengan biking, dan kegiatan apa saja yang terkait dengan upaya mengangkat tematik wisata bersepeda di Kota Tua, Ampenan. Seperti apa rangkaiannya, saksikan, dan kalian akan saya ajak menuju beberapa spot, lokasi, titik-titik urban skating ya, terkait dengan aktivitas menggambar di beberapa spotnya yang saya lakukan di kurun 2017 sampai mungkin di 2 tahun berselang. Seperti itu. Jadi saksikan. Oke, dan seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa sepeda ya, sudah digantung termasuk yang di bawah ini. Dan kebetulan semua bermerek Federal. Ada apa dengan Federal? Yuk kita bahas. Dan ada alasan khusus kenapa saya sedikit menghimpun beberapa jenis sepeda Federal terkait dengan menggeliatnya kegiatan bersepeda yang sudah sekitar antara 7 atau 8 tahun lalu ya, mulai dari beberapa teman di Jawa yang melalui beberapa pengurusnya akhirnya membentuk MTBI atau apa itu, terkait dengan organisasi kelompok sepeda Federal, membangkitkan kembali semacam melankolia kepada kebangkitan produk sepeda dalam negeri, yaitu Federal ya, yang diproduksi oleh apa waktu itu, Honda itu ya, lupa saya nama pabrikannya. Nah, dimana saat itu akhirnya menggeliat beberapa chapter di daerah-daerah, dan beberapa sepeda-sepeda tua itu kemudian mulai diaktifkan kembali. Tapi tentunya dengan kegiatan semacam touring ke baik yang jarak menengah maupun yang jarak jauh. Nah, sementara saya sendiri punya konsep untuk mengembangkan wisata bersepeda di kawasan wisata Kota Tua Ampenan, lalu disinergikan dengan sepeda Federal juga. Sudah beberapa sering saya lakukan, dan ada satu konten yang pernah saya bikin. Kalian bisa cek nanti ya di atas ini, alur ceritanya seperti apa. Dan upaya itu terkait juga memberdayakan usaha-usaha bersepeda yang tentunya hanya dengan biaya murah, tapi kita sudah bisa memperoleh begitu banyak pendidikan, sejarah tentang Kota Tua Ampenan seperti apa, kondisi sosial ekonominya seperti apa, dan macam-macam. Nah, itu satu sisi sepeda di Kota Tuanya, mensinergikan ya, kenapa ada Federal dan Kota Tua Ampenan.
Lalu ada lagi satu ide yang belakangan saya kembangkan, yaitu dengan upaya, karena saya juga bergabung di komunitas skating ya, urban skating. Lalu saya mencoba menggabungkan antara kegiatan bersepeda dengan skating di beberapa spot yang ada di Kota Tua. Tentunya ini sebagai bagian dari konservasi bangunan sekaligus merekam beberapa perubahan-perubahan kota. Seperti apa sih aset-aset Kota Tua yang selama ini memang digadang-gadang oleh pemerintah kota. Arah pembangunannya seperti apa, memberdayakan bangunan-bangunan yang ada, geraha-geraha tua itu seperti apa. Apakah dia akan tergerus oleh zaman atau justru akan hilang. Nah, skating mempunyai kesempatan untuk merekam beberapa kegiatan itu. Jadi kita akan lihat ya, jalan di beberapa spot alur rutenya. Lanjut. Oke, idealnya sih kita pakai sepeda federal ya, keliling-keliling. Tapi berhubung karena semua pada rusak, kita akan memanfaatkan sepeda gunung yang ini, si United. Oke, lanjut ya. Ketemu di beberapa spot lokasi. Yuhu. Siap, jalan-jalan. Mulai. Oke teman-teman, dan kita baru saja menyusuri bagian jalan utama, yaitu Jalan Pabean yang menuju ke arah pantai. Jadi ini adalah beberapa selasar dari beberapa bangunan masyarakat sepanjang jalan utama ya, masuk ke pelabuhan sini. Dan di sini ada satu pintu masuk gerbang, yaitu Jalan Lumba-Lumba. Sebentar, backgroundnya seperti ini. Nah, yang di sebelah sini gambarnya sendiri ini ya, kalian bisa saksikan. Nah, ini menjadi salah satu ikonik spot karena di sebelahnya di sini juga ada bangunan, sebelah di sini ada Kota Tua Kopi. Jadi di saat jam-jam sore, saat-saat tertentu masyarakat bisa memanfaatkan untuk nongkrong di sini. Bahwa warga yang dari kota, wilayah spot lain di Kota Mataram keseringan memanfaatkan spot ini sebagai lokasi untuk kongko ya, kongko sore. Ada beberapa sajian kopi yang cukup bisa kalian nikmati di sana. Kalau spotnya mungkin ada satu yang saya pernah tampilkan. Selanjutnya kita akan bergeser ke beberapa spot yang lain. Lanjut. Oke, dan ini penampilan agak beda dari Kota Tua Kopi. Jadi bangunan atasnya itu sudah seng ya. Sementara kalau di gambar sini, nah ini bangunan yang sebelah kanan ini, dia masih ada jendela di atas karena ini memang dibuat di 2017, di mana pada saat 2018 Lombok sempat kena gempa dan ini bangunan ini salah satu yang hancur ya bagian atasnya, dan Kota Tua Kopi sempat pindah dari sini sebelum akhirnya juga memutuskan untuk kembali ke spot yang sama di sekitar 1 tahun terakhir, balik ke sini lagi karena di 2019 dia ada di lokasi yang lain, tapi masih bagian dari Kota Ampenan, Kota Tua Ampenan. Perlimaan Kota Tua Ampenan. Oke, dan ini di perlimaan Kota Tua Ampenan. Untuk spot-spotnya yang paling utama di bangunan itu ada ini ya. Jadi ini yang sudah pernah ditampilkan di sini. Oke, cukup bisa dipahami. Lanjut ya. Dan ini juga merupakan bagian Jalan Pabean dan sudut bangunan-bangunan ruko yang sudah cukup lama. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini dia ada di belakang sana backgroundnya. Cukup jelas ya.
kita menuju ke arah pantai. Dan ini lokasi parkiran dari Pantai Ampenan. Jadi kalian bisa saksikan sepanjang tembok yang ada di sini sudah dibuatkan semacam cerita diorama, tapi berbentuk semacam relief-relief yang terbuat dari batu paras. Jadi ini juga sudah cukup banyak mengungkap cerita tentang Ampenan tempo dulu ya. Nah semacam ini adalah jalan Langko. Termasuk ini gedung-gedung tua diungkapkan dalam cerita bergambar semacam ini. Cuman sayang karena tidak terawat, jadi kondisinya lebih banyak tertutupi oleh lumut ya, karena pasca hujan. Dan pantai seperti ini. Oke, kita akan lihat spotnya yang ada di dekat pelabuhan sana di dalam. Dan kita tiba di Pantai Ampenan tepatnya, karena ini merupakan bagian dari pelabuhan tua, yang mana ini adalah bagian jeti menuju ke tengah sana. Kita akan bisa saksikan di sini juga beberapa spot menarik untuk membuat beberapa sketch tentang kehidupan masyarakat nelayan, pemancing, dan juga ada beberapa kapal ya, yang mengangkut minyak ke depo Pertamina Ampenan. Kita akan lihat sejenak. Oke, ini sepeda. Ini beberapa kursi tongkrongan untuk jam-jam sore. Dan anjungannya seperti ini. Nah ini para pemancingnya. Di tengah sana ini adalah tiang-tiang panjang pelabuhan yang sudah tidak dimanfaatkan. Jadi hanya dimanfaatkan oleh teman-teman kalangan pemancing ya, yang ada di sekitar sini, maupun yang dari sekitar kota Ampenan, kota Mataram yang berkunjung kemari. Ini ada kapal yang mengangkut minyak, bahan baku minyak dari beberapa tempat. Nah, tongkrongan sepanjang selasar pantainya seperti ini. Kalian bisa lihat hingga di tulisan besar Pantai Ampenan. Nah ini langsung berbatasan dengan depo Pertamina ya. Oke, cuacanya cukup terik, jadi kita berlindung di belakang tulisan-tulisan besar ini. Sekaligus di sini merupakan ada satu spot saya pernah membuat satu sketch tentang kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh dinas, maksudnya depo Pertamina. Seperti apa ya gambarnya? Lihat dulu. Oke, mana dia? Oke, ini dia tempatnya. Nah, ini adalah posisi tepian pantai yang persis saya buat jadikan ajang lokasi skating ya. Jadi di sini masih ada beko waktu itu, atau ekskavator yang sedang melakukan kegiatan pengerukan. Nah, backgroundnya di sana yang sekarang berdiri konstruksi kuning seperti itu. Jadi cukup menarik ya, dengan latar belakang di kejauhan sana ini ada beberapa situasi perahu-perahu nelayan, merupakan dari wilayah bagian apa itu namanya ya, kampung apa di sana ya, saya lupa namanya. Mau nanti ya koreksi, kasih tahu namanya di bawah. Oke, dan ini selasar dari Kampung Melayu Bangsal. Beberapa bangunan sudah banyak dibuat gazebo sebagai hiasan. Dan di sini ada satu spot yang pernah saya buat dekat Masjid Nurul Bahri. Sudah cukup banyak berubah, tapi kurang lebih spotnya di sini. Nah, ini Nurul Bahri sudah tahap renovasi. Oke, masuk gang.
Oke, dan saat ini kita sudah pindah di bagian dari pesisir, bukan pesisir, sungai apa ya? Sungai Kali Jangkuk, berbatasan antara Kampung Melayu Tengah dengan wilayah Sintung yang ada di seberang sana. Dan ini salah satu ikon masjidnya. Termasuk ada beberapa penampakan beberapa kapal, tapi dia sudah mengalami beberapa renovasi di bagian pinggir, meskipun memang juga spot hijaunya masih ada. Nah, kalau secara penampakan visualnya di tahun 2017 bisa seperti ini ya. Cuman ini versinya saya buat dalam gambar hitam putih. Jadi menariknya jika melakukan aksi kegiatan bike skating di wilayah Kampung Melayu, wilayah Kota Tua Ampenan, kita bisa menyaksikan berbagai variasi menu landscape, baik dari laut, tata kota tuanya yang bersifat klasik, ataupun juga zona-zona pemandangan di sepanjang Kali Jangkuknya seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Jadi kalian bisa melakukan kunjungan ke sini saat tertentu dan kontak-kontak bila perlu. Oke, keren kan pemandangannya. Jadi sebagai bagian dari kota eks bandar di masa lama, Ampenan memang cukup banyak menyimpan melankolia yang cukup menarik untuk bisa diulas melalui kegiatan bike skating, sekaligus merekam dan mencatat beberapa perubahannya. Itu pun kalau bisa dilakukan secara annual ya, kita baru akan bisa melihat perubahannya. Oke, dan untuk penampakan bangunan tua ini bisa yang ada di depan ini ya. Nah, selasar kota tuanya. Tadi. Oke, kita sudah menjadi masuk di wilayah Taman Jangkar ya. Ini merupakan tugu 0 kilometernya. Dan di sini selain wisata makan durian pada momennya nanti, biasanya di sekitar jalan-jalan arah sini kita akan lihat, nah itu akan cukup banyak pedagang durian sepanjang jalan di sana. Kalau ini masih 1-2 ya, karena belum puncak musimnya. Dan di sini ada satu spot yang pernah saya buat terkait juga dengan masih bangunan-bangunan kota tuanya, berupa ruko-ruko yang dimiliki oleh beberapa komunitas apa ya, turunan Arab ya. Nah, ini seperti ini. Masih ada tulisannya Ro di depan itu. Oke, cukup menarik. Oke, dan sebagai tambahan informasi, jadi sepanjang ruko di sini ini ada 2 komunitas etnis ya. Satu pertama dihuni oleh etnis keturunan Cina atau Tionghoa yang ada sedikit ke arah barat. Sementara yang di wilayah deretan sebelah barat sini ini keturunan Arabnya. Ada beberapa farm yang cukup banyak yang kita cukup tahu di sini. Ada farm Bages dan juga apa lagi satu itu ya, lupa. Sederetan yang terutama di bagian stand tukang cukurnya. Oke, cukup sekian informasinya. Oke, jalan lagi kita menyusuri aspal ke spot yang agak sedikit jauh dari kota tuanya. Ini pemandangan Kali Jangkuknya.
Jadi ini juga merupakan salah satu spot ikonik kota Ampenan. Cuman dari 5 tahun berselang ya, atau 4 tahun berselang, spot ini sudah cukup banyak perubahan yang signifikan. Saya akan ceritakan nanti. Oke, agak ribut tapi kita akan coba bahas ya. Jadi kita sekarang ada di Tugu, salah satu ikonik kota Ampenan, tapi sedikit bergeser dari spot kota tuanya. Di sini merupakan lokasi dari pangkalan TNI AL Mataram ya. Nah, seperti ini yang kalian bisa lihat, tugu di tengah ini. Ini juga pernah dibuatkan sketnya seperti ini. Ini adalah tugu yang istilahnya disebut sebagai MNEK ya, MNIK 2018, atau lebih tepatnya disebut sebagai kepanjangan dari Maritime Naval Exercise Komodo, atau kegiatan dari pertemuan beberapa negara yang melakukan kegiatan latihan perang bersama khusus untuk armada lautnya ya. Jadi di sini memang terkait dengan angkatan lautnya memang. Nah, saat itu kegiatan ini cukup meriah karena dihadiri oleh 37 negara perwakilan. Jadi di sini cukup banyak kegiatannya, termasuk di kegiatannya menggunakan selat Lombok ya, karena berbatasan antara selat yang berbatasan antara Lombok dengan Bali. Dan saat itu memang cukup ramai, diliput. Hanya sayang memang saat itu tidak bisa melakukan kegiatan liputan terkait dengan vlognya. Nah, berkembali pada spot Tugu MNEK ini sendiri sudah cukup banyak dilakukan berbagai perubahan spot ya. Karena sebelumnya di sini ada satu tugu Adipura, kota penghargaan pembersih, kota bersih untuk Ampenan ya, atau Adipuranya, atau entah itu Adipura-pura, tidak paham juga. Karena akhirnya bergeser dari sini dipindah ke spot yang kota lain, spot di taman yang lain. Mungkin itu ruang terbuka hijau yang lain yang dimana saya juga kurang paham nih. Nah, ada beberapa catatan visual dari kegiatan skating yang akan saya tunjukkan dalam kurun waktu dari 2017 ke hingga 2000, bahkan setahun mungkin ya. Itu sudah cukup banyak perubahan yang bisa kita saksikan, dan itu terbukti bahwa kegiatan skating sendiri bisa menjadi satu saksi dari perubahan landscape dari kota tua atau kota dimanapun yang kita kunjungi. Dengan kegiatan skating kita bisa melakukan itu. Jadi kita semacam di sana ya, ada satu spot dulu, ini merupakan halte bis kota yang ada tempat penghentian ya. Saya biasa nongkrong di situ untuk melakukan kegiatan skating, tapi sekarang tinggal bekasnya saja, hanya bekas pondasinya saja. Jadi kita akan bisa lihat di sana ya. Lanjut. Oke, bisa dilihat ini adalah bagian dari bekas halte, di mana dulu merupakan spot tongkrong untuk melakukan bike skating. Spotnya mengarah ke sana. Kita akan coba lihat ya, rekam beberapa spot yang ada di sini yang masih bercokol dan mungkin yang sudah berubah. Termasuk ini adalah hal baru. Keberadaan tank dan tugu MNEK-nya ya 2018. Nah, ini adalah beberapa tegakan pohon palem ya, yang sangat khas di sini. Nah, itu bisa disaksikan. Agak besar. Nah, ini dia. Dan ini catatan visualnya skating di tahun 2017. Jadi bisa dilihat ya, ini yang kuning ini adalah Tugu Adipura. Jadi versi lama di taman ini. Lalu bisa disaksikan ya, sekarang berdiri adalah Tugu MNEK sini. Nah, yang warna orange ini adalah background dari bangunan SDN 1 Ampenan. Seperti itu di sana itu. Lalu ada beberapa pohon tegakan si palem ini. Dan kecil-kecilnya tadi ada apa lagi ya? Nah, ini lebih dekat lagi. Nah, ini ada gardu listrik, kondisi yang lama ya, masih cukup tegak di sana. Jadi bisa dilihat catatan perubahannya visualnya. Dan seperti diketahui, ternyata saya juga masih menyimpan satu gambar di tahun 2016 sebelumnya. Kita akan coba lihat ya, tapi dengan spot yang angle yang lain.
Nah, yang bisa disaksikan di sini adalah taman ini sendiri sudah baru mengalami perubahan landscape karena sebulan kemarin ditutup pagar ya karena ada perubahan taman yang baru. Nah, di sini dulu sebelah sini ada satu kolam sebenarnya. Tapi sekarang ditinggikan karena dia mengalami beberapa versi gundukan, tinggi rendah gini. Nah, kolam utamanya sendiri yang ada di sini. Nah, saya melakukan skating yang 2016 terkait dengan bangunan itu, versi gardu lama sebelah kanan. Lalu ada rumah tua satu di sebelah sini nanti. Dan ada gedung besarnya. Cuman sayang sekarang saat ini sudah tertutup pohon ya. Kita akan lihat dari sisi yang sama. Oke, seperti ini pemandangannya. Jadi di sini terlihat gardu. Nah, itu gardu yang sana ya. Nah, di sini sudah ada tulisan Taman Malomba. Nah, tapi di sini ini Taman Malomba belum ada perubahan seperti ini. Lalu bergeser di sepanjang jalan depan itu ada Indomaret, masih sama Indomaretnya di sini. Itu Indomaret di sana juga. Nah, ini bangunan besar tempat tiketingnya Garuda di sini ya. Ini agak tertutup. Kalau digeser gini sih bisa dilihat sebenarnya. Kalau dengan posisi ini rumah satu ini. Lalu ini yang tempat tiketing Garudanya atau bagian dari gedung Pelni ya. Cukup asik kan, bisa mencatat perubahan kota tua dan merupakan ikon-ikon yang sangat signifikan dengan suatu kota itu sendiri. Oke, rekam dulu ya sebagian. Ini tamannya pun juga masih terlihat gundul ya karena masih dalam tahap awal-awal. Jadi masih dalam tahap proses pemeliharaan, masih sering disiram. Dan di bagian di sini ada Otoritas Jasa Keuangan. Ini juga gedung baru. Sebelumnya di sini ada satu hotel kelas melati ya. Cuman apa namanya saya sudah cukup lupa. Lokasinya di sini. Yuk balik. Rekam. Oke, untuk mempertegas spotnya ya. Nah, ini gardu listrik Nimpo dulu Kota Mataram. Lalu mengarah ke sana. Nah, itu yang bangunan paling orange, genteng orange di ujung. Itu adalah gedung bagian dari Pelni. Jadi di sini juga kenapa bercokol Pelni, lalu juga ada markas TNI Angkatan Laut. Bentar. Oke, rekaman catatan lagi. Karena di sini merupakan bagian dari kenapa identik dengan Angkatan Laut ya. Termasuk juga tadi disebutkan ada bangunan Pelninya. Lalu markas TNI Angkatan Lautnya. Karena kalau kita sendiri masuk ke markas komando yang di belakang ini tubuhnya ini. Kita masuk ke dalam sana, kita bisa menemukan satu kampung yang bernama Kampung Kapitan ya. Kapitan sendiri yang bermakna kapiten sebenarnya ya. Karena itu menjadi satu rekaman dari sejarah kota tua sendiri di mana-mana kota bandar di Indonesia. Pasti dikenal dengan namanya Kampung Kapitan karena memang di situ bercokol para kapten-kapten kapal yang sebenarnya itu cukup menarik jika bisa digali lebih jauh secara nilai sejarahnya. Kenapa lanskap sebuah kota itu bisa terdiri dengan nama-nama yang identik. Oke, dari Kota Tua Mataram termasuk Taman Malomba, rekaman ini akan kami akhiri. Selanjutnya saksikan melalui menu vlog di YouTube. Tentunya like, comment, and share. Dan jika ada subsidi tertentu silakan kami terima dengan lapang dada. Semoga memberi inspirasi dan nilai manfaat yang baik bagi teman-teman penggiat urban skating di kota-kota masing-masing chapter. Lalu harapannya semoga kita bisa lebih banyak berkarya dan memberi nilai positif ya di masa pandemi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata di sebelah selatan dari Taman Malomba sendiri masih menyisakan satu bangunan halte bis ini ya. Meskipun memang pemanfaatnya mungkin bisa jadi tidak maksimal karena memang bis sendiri bis kota yang waktu itu sempat diaktifkan untuk mengangkut gratis para
terutama untuk para pelajar ya. Akhirnya memang sempat menjadi kontradiktif karena banyak mendapat protes dari kalangan teman-teman penggiat transport kota, baik itu bemo maupun yang lain-lain. Alhasil ya seperti ini ya. Dan juga taksi, karena memang rute dari bis kota ini sendiri juga cukup banyak, melintasi beberapa rute yang juga sedikit menggerus mungkin ya, dianggap oleh beberapa teman penggiat transport. Dan seperti itu ya catatannya, tambahan.